guys, balik lagi di Jalan-Jalan News. Seperti biasa bareng aku, Dea Vinda. Nah, kali ini aku bakal jalan-jalan di salah satu bangunan bersejarah yang ada di kota Solo nih. Namanya Monumen Pers Nasional. Nah, hari ini kita juga bakal belajar ada apa aja sih sejarah pers yang ada di Indonesia ini. Pokoknya hari ini bakal seru banget, makanya ikutin terus perjalananku hanya di Jalan-Jalan News. Halo Mbak, selamat pagi. Selamat Pagi. datang di Monumen Pers Nasional. Ini dengan Mbak siapa? Dengan Ayu, Mbak. Mbak Ayu, Iya. oke. Mbak, aku kalau pengen muter-muter di Monumen Pers Nasional ini bisa nggak sih Mbak ditemenin gitu? Bisa banget dong. Oh iya. Oke, boleh sebelumnya untuk sebelum masuk nih Mbak, bisa diisi dulu dong buku tamunya kita. Oke, boleh. Iya. Pakai HP ya Mbak ya. Kita Oh, iya. pakai QR code, bisa di-scan di sini buat isi data, sama nanti kalau Mbaknya nih misalkan mau jalan-jalan, Iya. ada voucher WiFi. Voucher WiFi, Iya, oke. Ini nanti bisa. buat apa nih Mbak? Ini bisa digunakan buat browsing-browsing sekitar sini Oke. selama ada di dalam sini. Oke, aku scan dulu ya Oke, Mbak. silahkan. Untuk ngisi Ya, buku tamu ya. Isi buku tamunya. Ya. Ke bawah lagi Mbak, ke bawah lagi Mbak. Oh, ke bawah lagi. Ya, panah ke kanan. Ini. Ya, ini ke bawah lagi, panah ke kanan lagi. Ya, di situ. Udah siap Mbak? Udah Oke. siap dong, udah ngisi buku tamu. Sekarang kita Oke. kemana ini? Kita ke ruangan yang pertama ya. Oke, langsung aja. Ya. Nah, kalau ini ruangan apa nih Mbak? Ya, kalau di sini ini kebetulan kita ada koleksi koran-koran kuno. Ini kita bisa lihat ya Mbak ya, dari zaman sebelum kemerdekaan. Iya. Dari masih zaman Belanda, masih menggunakan ada beberapa yang pakai bahasa Belanda. Ini sebagai salah satu bukti kalau yang namanya Monumen Pers Nasional ini sendiri itu bukan cuman museum yang nyimpen benda-benda bersejarah tentang pers aja, tapi kita juga sebagai tempat rujukan untuk menyimpan bukti terbit media cetak. Oh, Nah, iya. Kita punya koran yang paling tua itu dari tahun 1816, Mbak. 1816? Iya. Wow, udah ada koran ya Mbak tahun segitu ternyata? Sudah. Walaupun mana itu masih menggunakan bahasa Belanda ya. Oh, oke. Iya. Ini. Ada Mbak yang mana ini? Ada, 18. nanti bisa kita lihat di ruang arsip. Oh, ya? di ruang sana. Di ruang arsip. Oke. Yuk. Terus ini kita lanjut Bisa lanjut ke sebelah sini. ke ruang. Ke ruang yang pertama. Oke. Nah, ini ruangan pertama Iya, untuk ruangan mana? pertama. Ini namanya ruang Mangkunegara nih, Mbak. Kalau kita Oke. menyebut di sini. Bisa masuk ke sebelah sini, Mbak. Oh, langsung situ. Oke. Iya. Langsung aja. Wow. Ya, jadi pernah di yang namanya gedung Societet Mangkunegaran atau yang sama orang-orang kemudian disebut sebagai Sasono Suko. Tahu nggak Mbak, Sasono Suko itu sebenarnya apa sih? Aduh, nggak tahu itu. Itu apa Mbak? Ya, Sasono Suko itu istilahnya tempat untuk mencari suka, tempat untuk mencari kegembiraan. Karena di sini orang-orang cari hiburan di zaman dulu. Bisa pesta dansa, bisa mendengarkan musik di sini, minum-minum pada zaman dulu ya. Iya. Tentunya itu juga tidak lepas dari peran seorang Mangkunegara ke-7. Ya, gedung ini ada karena Mangkunegara ke-7 dan di tahun 1933 beliau itu mendirikan yang namanya organisasi penyiaran pertama yang ada di Indonesia yang namanya adalah Solose Radio Vereniging. Yang zaman dulu radionya udah sangat canggih kalau menurut saya. Kalau zaman dulu Zaman ya? dulu Iya. ya. Karena buktinya apa? Buktinya radio itu pernah siaran dari Solo Iya. dan bisa didengarkan di Den Haag Belanda pada saat seorang Wow. Gusti Nurul itu menari di saat acara pernikahannya Ratu Yuliana. Ya bayangin aja, semisalkan beliau itu menari bawa gamelan dari sini kan berat ya Mbak? Iya, benar. Berat. Nah, akhirnya diputuskan yang namanya gamelan itu tetap main di Mangkunegaran. Tapi yang mendengarkan? Ya, direkam melalui siaran radio, Iya. diperdengarkan sampai ke sana untuk mengiringi seorang Gusti Nurul itu menari. Wah. Nah, bisa Berarti kita lihat zaman dulu fotonya. itu ternyata secanggih itu ya Mbak? Iya. Kira kayak apa-apa serba manual gitu. Wah, ternyata padahal sudah secanggih itu. iya. Ya. Ternyata kayaknya aku harus
belajar di museum ini ya? Boleh, harus teman-teman kalau mau tahu nih, terutama bagaimana sih perkembangannya pers, perkembangannya pemberitaan sampai dengan penyiaran, bisalah awalnya ada di gedung ini, ada di museum ini. Benar-benar. Aku juga dapat informasi, dapat wawasan baru ya ketika datang ke sini. Baru tahu ya, Mbak? Iya, bener banget, baru tahu. Ternyata luar biasa ya orang-orang Indonesia orang itu. zaman dulu. Nah, ini salah satu ikon yang ada di Monumen Pers Nasional ya, Mbak. Namanya Radio Kambing. Itu sebenarnya apa sih, Mbak? Karena pada saat itu yang namanya orang Indonesia masih banyak yang belum tahu kalau sebenarnya Indonesia itu udah merdeka. Oke. Kalau mau nunggu koran, prosesnya lama. Padahal banyak orang-orang yang masih berada di lokasi-lokasi ataupun di area yang belum terjangkau. Jaraknya masih terisolir. Nah, salah satu yang ditunggu orang-orang pada saat itu adalah siaran radio. Oke. Dan kenapa alat ini kok sangat bersejarah? Ini zaman dulu sangat ditakuti oleh Belanda dan berusaha dihilangkan, berusaha dilenyapkan agar tidak ada lagi siaran ataupun pemberitaan yang mengabarkan kalau Indonesia ini sudah merdeka. Begitu. Ya. Biar tetap bisa dijajah gitu. Ya, itu. Terus kenapa ini Mbak kok kambing, kok radio kambing itu maksudnya? Radio kambing. Jadi pada saat ini dulu diamankan di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Desa Jenawi. Di daerah Jenawi sana, di Desa Balong. Kalau sampai hari ini mungkin teman-teman masih bisa melihat monumen RRI di Desa Balong. Nah, ada ya ada di sana. Di sana kapan-kapan kita harus jalan-jalan ke sana. Boleh, sangat boleh. Ini masih ada hubungannya dengan pemancar radio kambing ini. Oke. Selama perjalanan dari bawah ke atas itu juga bukan cuman mulus-mulus aja, lancar-lancar aja, tapi harus sembunyi-sembunyi dari Belanda. Jadi bisa dilakukan di malam hari. Nah, kemudian begitu sampai di atas sana, ini ditempatkan di salah satu rumah warga yang kebetulan posisi untuk menaruh pemancar radio ini ada di sebelah kandang kambing nih, Mbak. Dan saat siaran, seringkali yang namanya kambing ini sedang mengembik. Nah, ini coba nih Mbak, kita bisa lihat ini contohnya ada orang siaran di sini. Ada dua orang yang satunya mengatur stabilizer. Nah, di sebelah sini ada kandang kambing. Berarti ini ibaratnya kandang kambing ya, Mbak? Iya. Nah, ini zaman dulu kan banyak sekali yang menanti kabar tentang proklamasi. Kita coba di sini ya. Proklamasi. Nah, ini contohnya. Kami Nah, di tengah-tengah tahu-tahu ada suara ini. Dengan Berarti kira-kira seperti itu ya. Iya, jadi dan orang-orang zaman dulu itu menamakan yang namanya barang itu tidak dengan hal-hal yang sulit ya. Iya. Terutama kayak gini, radio wedhus ya wes siaran. Radio kambingnya udah mengudara, udah siaran ya. Ayo kita dengerin. Nanti ada embek-embeknya. Oke, makanya dikasih nama radio kambing. Iya. Wow, berarti emang bener perjuangan ya Mbak ya. Perjuangan daripada ini nanti dilenyapin sama Belanda, mendingan kita dengerin suara kambing aja. Mendengarkan berita yang walaupun ada suara-suara kambingnya. Oke, begitu. Iya. Nah, saat ini kita lagi ada di ruang apa ini Mbak namanya? Ruang baca koran dan majalah atau ruang arsip. Nah, ini ada teman saya. Okay. Dengan Mbak siapa Mbak? Mbak Dewi. Mbak Dewi, apa kabarnya? Baik, kabar. Alhamdulillah ya. Ini di belakang kita nih ada koran-koran, ini bisa dibaca untuk umum atau gimana sih? Iya, bisa. Jadi ini namanya kan ruang baca koran dan majalah. Sini pengunjung bisa membaca koran maupun majalah, baik yang secara fisik maupun versi digital. Oke, ini koran untuk versi digitalnya Mbak ya? Ini koleksi koran tertua yang dimiliki Monumen Pers Nasional. Ini ada di tahun 1816. Namanya Java Gov Gazette. Gov itu government. Oke, Java Gov Gazette. Bahasa Belanda. Oke, habis ini ada ruangan apa lagi nih Mbak Ayu? Kalau kita kan ini udah lihat hasilnya nih Mbak. Nah, kita mau lihat prosesnya sebelum masuk ke sini tuh kayak apa sih? Oke, itu di mana itu? Di atas? Di atas, ada di ruang digitasi namanya. Oke, baik. Kita langsung aja ke atas ya berarti habis ini. Oke, makasih Mbak Ya. informasinya.
Nah sekarang kita lagi ada di ruangan apa nih Mbak Ayu? Namanya adalah ruang digitalisasi koran. Jadi teman-teman di sini kita bisa lihat gimana sih prosesnya koran-koran ini sebelum tadi masuk ke database. Awalnya prosesnya seperti apa? Seperti ini. Oke. Ini di potret ya Mbak? Oh. Iya. Ini berarti semua koran-koran tua yang kita akses lewat komputer tadi di ruang arsip itu awal mulainya? Awal mulanya dari ada sini. di sini. Oke. Diambil dulu gambarnya. Jadi kalau misalkan mau tanya nih di Monumen Pers yang bisa difoto apa aja gitu. Ya, selain koleksi-koleksi yang bisa kita ajak foto-foto, kita ajak selfie-selfie, yang suka selfie di sini adalah koran-koran. Koran-koran di sini. Iya. Agak narsis ya koran-korannya ya. Kalau nggak narsis nggak eksis. Ya, Nah, bener banget. Habis ini kita kemana lagi nih Mbak Ayu? Nah, kita ada layanan juga, layanan perpustakaan yang biasa digunakan untuk umum. Biasa teman-teman itu kalau ada mahasiswa atau teman-teman pelajar yang mau cari-cari buku-buku referensi nih, kita juga bisa. Yang paling terkenal dari Monumen Pers ini ya? Iya, Perpustakaannya. perpustakaannya. Oke, Yang kita enak langsung aja ke sana ya. Langsung. Oke. Makasih ya Mas ya. Makasih, informasinya. Mas. Mari. Nah saat ini kita lagi ada di Perpustakaan Monumen Pers Nasional ya Mbak? Iya, betul Perpustakaan sekali. ini aku dengar-dengar di kalangan mahasiswa kayak aku nih, ini terkenal banget ya. Kayak teman-teman aku yang mau nyusun skripsi kan juga datang ke sini untuk cari dokumentasi ya di sini. Terus gimana sih Mbak sebenarnya kalau misal nih buat teman-teman yang lain belum tahu gimana caranya untuk bisa nggak sih pinjam buku di sini? Bisa nggak Mbak? Tentunya boleh ya. Boleh ya bisa. kalau pinjam. Bisa dijelaskan sama teman saya. Dengan siapa Mbak? Saya dengan Febriani. Mbak Febri aja ya, Mbak Febri sebagai apa nih di sini? Pustakawan. Pustakawan, oke. Gimana nih Mbak caranya biar teman-teman di Kota Solo nih tahu yang mungkin belum tahu gimana cara pinjam atau membaca atau berkunjung ke perpustakaan ini, ada alurnya nggak sih? Jadi teman-teman yang mau datang ke Perpustakaan Monumen Pers Nasional silahkan datang aja. Di sini free gratis, dibuka setiap hari kecuali tanggal merah hari libur nasional. Dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Oke. Kalau teman-teman mau baca buku di sini pakai fasilitas wifi silahkan aja. Tapi kalau mau pinjam buku mendaftar dulu jadi membernya. Kalau di perpus ini buku-bukunya nih Mbak, ini tuh cuma seputar pers aja atau umum atau semua buku ada gitu? Jadi di sini ada koleksi bermacam-macam buku, ada pers, komunikasi, sejarah, juga ada untuk koleksi buku yang lain, misalnya buku anak juga ada, buku sastra juga ada dan lain-lain. Oke, buku anak. Tadi aku lihat di seberang unik banget ya Mbak, ada tempat perpustakaan anak ya? Itu gimana itu Mbak? Itu anak-anak kalau mau baca buku di situ atau mungkin gimana, ada orang tua nanti anaknya ditaruh situ gitu? Jadi untuk perpustakaan anak ditujukan untuk pengunjung anak-anak. Kemudian jikalau ada yang mendampingi orang tua atau siapapun bisa ikut masuk sebenarnya, maksimal 1 orang yang mendampingi. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Febri atas informasinya tentang perpustakaan yang ada di sini. Mbak Ayu, habis ini aku pengen banget nih ngobrol lebih dalam lagi tentang Monumen Pers Nasional ini. Kira-kira aku bisa ngobrol bareng siapa ya? Kalau untuk ngobrol-ngobrol tentang Monumen Pers Nasional mungkin bisa ngobrol dengan Bapak Kepala Sub Bagian Umumnya nih Mbak, dengan Pak Yoyo. Iya. Oke, ini langsung bisa ketemu? Bisa? Silahkan. Kita langsung aja ke sana Langsung ya. ke sana. Oke. Teman-teman, habis ini kita bakal ngobrol pastinya lebih seru karena kita akan mengupas tuntas tentang Monumen Pers Nasional ini. Makanya terus saksikan Jalan-Jalan Yuk hanya di TV 10. Hai, balik lagi di Jalan-Jalan Yuk. Nah, saat ini aku mau ngobrol-ngobrol nih sama Bapak Kepala Bagian Umum, Pak Yoyo. Ya. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat-sehat, selalu semangat. Ya, selalu kita harus semangat terus ya Pak ya. Pak, aku mau ngobrol-ngobrol dikit nih Pak tentang Monumen Pers Nasional ya. Ini tuh kalau Monumen Pers ini cuma ada satu-satunya ini di Indonesia? Iya, betul sekali. Oke. Ini dari itu ya Pak, Kominfo? Iya, betul. Kami salah satu UPT dari Kominfo. Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Terus untuk sejarahnya sendiri gimana sih Pak bisa didirikan Monumen Pers Nasional ini? Iya betul, ini kan sepintas ya garis besarnya Mbak. Nanti kalau memang ada detailnya kan nanti ada teman-teman akan menjelaskan, terutama untuk teman-teman pemandunya kan lebih canggih-canggih, apalagi lebih muda-muda. Yang jelas ini sebetulnya ini awal mulanya itu gedung Society Sasana Budaya itu punyanya Mangkunegaran. Oh, ya. Dulunya punya Iya Mangkunegaran. betul, itu kurang lebih tahun 1918. Nah, fungsinya ini, gedung ini untuk ngumpul para warga, terutama di kota Solo dan sekitarnya. Dan itu, dan juga akhirnya itu tahun kalau nggak salah 48 itu ada Kongres PWI pertama. Oh, iya. Bisa dibilang itu terbentuknya organisasi PWI yang pertama. BWI itu kepanjangannya apa tuh, Pak? Persatuan Wartawan Indonesia. Persatuan Wartawan Indonesia, baik. PWI Nah, ya. disitulah mulai tercetus adanya PWI dan akhirnya dari Mangkunegaran ini dilimpahkan untuk menjadi Monumen Pers Nasional. Dan diresmikan oleh Bapak Soeharto itu. Kenapa Monumen Pers Nasional? Karena disinilah tonggak sejarah pers berdirinya, pers di seluruh Indonesia. Karena ditandai dengan terbentuknya Kongres PWI yang pertama. Berkembang akhirnya sampai sekarang. Akhirnya kita di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Begitu sekilasnya begitu. Begitu, berarti sekarang dulu punya Mangkunegaran, Iya, sekarang betul. sudah dipegang Sekarang, oleh Kominfo ya Pak. Dihibahkan secara resmi. Ya. Berarti nanti kalau kesini kita bisa belajar dong Pak sejarah tentang pers yang ada di Indonesia gitu. Itulah misi kita, termasuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama masalah pers. Jadi teman-teman pengelola di sini selalu berinovasi untuk itu. Jadi masyarakat selalu berkunjung dan disinilah tempat atau wadah bisa dibilang banknya kalau pengen tahu masalah pers dari sejarah sampai saat ini. Saat ini ada di sini ya Pak ya. Ada di sini. Tadi kan katanya Monumen Pers ini selalu berinovasi ya Pak. Iya betul sekali. Kira-kira apa aja sih Pak inovasi yang udah dilakukan oleh Monumen Pers ini? Yang jelas kita kan sudah revitalisasi itu 2 kali ya. Dari 2019 kita revitalisasi atau kita renovasi untuk interiornya. Kenapa kok hanya interiornya? Karena bangunan ini bangunan bersejarah. Jadi kita tidak boleh merubah bentuk bangunannya. Cagar budaya. Iya, kita masuk cagar budaya. Jadi yang bisa kita inovasikan untuk layanan para pengunjung itu hanya interior. Seperti yang di samping-samping ini kan interiornya kita olah sedemikian rupa. Inovasinya teman-teman itu yang jelas kita sudah punya pasukan yang benar-benar bisa diandalkan. Karena apa? Semua pegawai Monumen Pers sudah bersertifikasi pemandu museum. Oh baik. Ya, jadi itu. Berarti sudah pasti terjamin informasinya. Insya ya, Pak, Allah teman-teman benar-benar bisa dipercaya dan selalu tangguh. Selalu kuat jalan-jalan setiap hari. Baik, iya betul itu. Terus juga Pak di sini ada nggak sih Pak kayak event-event untuk narik pengunjung gitu datang ke sini? Ada Mbak, ya ada. Itu termasuk sarana promosi dan inovasi teman-teman. Promosi Monumen Pers Nasional kita 1 tahun itu ada 5 kali pameran. 5 kali pameran. 5 kali pameran. Belum lama ini di bulan yang lalu kita ikut pameran ke Purworejo. Pameran bersama yang diadakan oleh Museum Ranggawarsita Jawa Tengah. Itu. Pameran itu salah satunya memperkenalkan koleksi-koleksi Monumen Pers Nasional ke khalayak umum, khususnya di daerah Purworejo. Nah gitu. Dan juga kita dalam 1 tahun itu kita mengadakan live musik gratis di teras Monumen Pers Nasional. Di depan sini? Iya betul sekali. Itu fungsinya apa? Misi kita apa? Yaitu untuk memperkenalkan, mempromosikan Monumen Pers Nasional bahwa
kita itu tidak kalah dengan mall. Wah, Nah, kan, museum tuh nggak kalah iya, sama mall. betul Mbak. Teman sekarang kan wah Papa mall. Mall, ya. Tempat Jangan kopi ya, Pak. iya, jangan dikira di museum itu menjenuhkan, tidak, mengasihkan sekali. Iya. Apalagi di Monumen Pers Nasional itu termasuk terobosan inovasinya kita itu wifi gratis. Oh, ada wifi-nya Wifi juga. gratis. Bisa dibilang air minum gratis di tiap-tiap sudut kita siapkan galon aqua. Disediakan Iya. minum. Dan masuk pun gratis tanpa dipungut biaya. Wow, masuk sini Masuk kita sini. belajar gratis Iya, ya? gratis sekali. Belajar, bisa minum, bisa Betul, wifi-an. betul sekali. Kalau malam lihat live musik, iya, nggak malam kalah sama coffee itu, shop. iya, hampir tiap 1 bulan sekali itu kita ada live musik. Dan ada juga terobosan yang baru, ini malah inovasi ide teman-teman, kita mengadakan kegiatan Ghost to School. Jadi kita jemput bola ke sekolahan-sekolahan. Yang terakhir belum lama juga, mungkin bulan lalu juga, itu kita ke SMP 7. Itu kita ke sana, kita mengadakan kegiatan ke sana. Ya. Dan kita juga akhirnya melantik duta museum. Oh, ada duta museum. Iya. Itu apa itu, Pak? Itu nanti tiap sekolahan kita ambil 2. Dua duta museum untuk, ya bisa dibilang untuk nanti ikut bareng-bareng sama teman-teman di sini mempromosikan monumen nasional. Kadang Itu emang sah. diperlukan anak-anak Iya, muda juga ya, Pak ya. Betul. Dan kita juga ada layanan e-paper, ada layanan papan baca, ada perpustakaan, ada museumnya. Banyak sekali. Fasilitasnya banyak sekali. Luar biasa. Masuk gratis, fasilitasnya banyak. Banyak sekali. Kalian harus datang ke sini, Ya, guys. jangan lupa. Gratis, tidak kalah dengan mall. Kita. Iya, benar. Dan di sini plusnya tambah pinter ya, Iya, Pak. Kita betul, tahu betul, sejarah betul tentang sekali. pers yang berkembang di Indonesia. Betul, Luar biasa. betul. Aku mau Bapak ngajak nih pemirsa Oh, yang ada di baik. rumah biar datang ke Monumen Pers Nasional belajar bareng-bareng di sini. Baik, terima kasih. Yang jelas kepada adik-adik, Mas, Mbak Yu dan lain sebagainya, seluruh khalayak umum di seluruh Indonesia, silahkan datang ke Monumen Pers Nasional, jangan khawatir, gratis tanpa dipungut biaya. Dan kami siap melayani dari jam 9 sampai jam 3 sore. Monggo, kita fasilitas sangat banyak sekali, banyak juga kalau malam juga ada hiburan. Yang jelas kami selalu menunggu kedatangan Bapak, Ibu, adik-adik, Mas-mas, Mbak Yu di seluruh Indonesia. Begitu. Terima kasih. Luar biasa. Pokoknya teman-teman harus datang ke sini karena di sini udah fasilitasnya udah jangan ditanyain lagi dengan apa teman-teman tour guide yang luar biasa Ya, juga Pak memberikan yang informasi yang sudah pasti bersertifikasi, berguna, yang jelas. sudah bersertifikasi juga. Baik, terima kasih Pak Yoyo atas waktunya. Terima kasih udah mau aku ajak ngobrol untuk lebih tahu mendalam nih tentang Monumen Pers Nasional. Nah teman-teman, yang tadi kita udah muter-muter, udah pastinya udah bertambah ya ilmu yang kita dapetin di Monumen Pers Nasional ini tentang sejarah pers yang ada di Indonesia. Saksikan terus Jalan-Jalan Yo di episode berikutnya hanya di TV10. Dadah!